Bapak Ibu wali murid yang terhormat, tibalah saatnya kita rasakan bersama siraman rohani ceramah agama yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Nyai Hajatan Miwa dari Surabaya. Kepada Yang Mulia Ibu Nyai Hajatan Miwa diperkenankan dan dimohon dilanjutkan dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, sing jawab itu lho sik kene tok. Sakmene akeh ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama yang sangat saya taati dan saya hormati, dumateng para sesepuh, pini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di Karangtumpuk Campur Joy yang saya hormati, kepada seluruh pengurus Madrasah Ibtidaiyah Darus Saadah yang saya hormati, dan kepada para ustadz, ustadzah, bapak kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Darus Saadah yang sangat saya hormati, juga kepada para wali santri yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati, juga anak-anakku sekalian ya yang sangat saya cintai, semuanya saja rahimakumullah yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan kasih sayangnya dumateng kula panjenengan, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir bertatap muka secara langsung dalam rangkaian acara halal bihalal dan wisuda purna siswa tahun pelajaran 2015-2016 ya. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Bu, jasmani rohani sehat, kantongnya sehat, alhamdulillah ya. Loh, iya kan itu yang diharapkan kan? Jasmani sehat, rohani sehat, kantong ikut sehat ya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita membahas sedikit tentang halal bihalal dulu ya. Halal bihalal itu cuman ada di wilayah Indonesia. Negeri Islam yang lain tidak ada halal bihalal, Pak. Kalau dilihat dari kota kasanya, bahasa Arab pun orang Arab sendiri juga bingung. Halal bihalal, halal dengan halal ini apa artinya ya? Sebuah tradisi. Ini maaf, bukan menggurui ya. Saya tahu saya berada di wilayah kaum santri. Kalau saya mengguru itu tidak cocok. Ini tidak ceramah bagi-bagi pengalaman mawon ye. Karena apa? Yang diceramai lebih pinter daripada yang ceramah. Karena saya tahu Gresik itu kota santri, sing santri. Jadi pokoknya saling belajar mawon ye. Karena belajar itu tidak ada batas akhir. Mulai dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Bahkan masih adoh sekalipun Pak Bu, belajar itu tetap wajib ya. Sampai-sampai dikatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu walau jauh sampai ke negeri
Tak usah jauh-jauh ke Cina, Cinanya sudah datang ke Campurrejo ya. Kalau kita menengok sejarah lagi nggih, Bu, Pak, pakai bahasa apa? Indonesia apa Jawa? Cina. Emang sampean ngertos? Bahasa campur-campur nggih. Islam itu, ilmu agama Islam datang ke Indonesia itu sendiri dibawa oleh berbagai ulama. Ada ulama dari Arab, ada dari Persia, ada juga ulama dari Cina yang mensiarkan Islam di Indonesia. Khusus di tanah Jawa ada nama Muhammad Cengho. Nate mireng, Bu, sampean dijak omong Jawa kok nggak ngerti. Nah, itu bahasa Jawi kan? Nate mireng itu pernah dengar gitu ya? Pernah dengar nama Muhammad Cengho? Oke, baik, paham bahasa Jawa nggih. Ya, kalau nggak paham kebacut. Wong kula aja Cina iso Jawa timbang sampean Jawa gak iso Cina ya. Islam datang ke Indonesia ada dibawa oleh seorang ulama bernama Muhammad Cengho. Cengho ditarik balik ke Tiongkok. Timbul generasi berikutnya. Beliau seorang ulama besar, wali songo salah satunya, pensiar agama Islam di tanah Jawa khususnya di Jawa Timur. Beliau bernama Bun Sueho. Siapa? Iya, Bun Sueho itu siapa? Iya, beliau adalah Sunan Ampel, betul. Nama asli dari Sunan Ampel itu adalah Bun Sueho. Salah satu anaknya bernama Bun Ang. Ilate wong Jawa ngel ngomong Bun Ang jadi Bonang begitu. Di Troloyo Mojopahit ada seorang syekh besar bernama Tan Kim Han mensiarkan Islam di wilayah Mojopahit dan sekitarnya. Siapa itu Tan Kim Han? Beliau adalah kakek moyang dari Gus Dur. Tan Kim Han diteruskan perjuangannya di Jawa Tengah oleh seorang ulama besar. Nama Jawanya adalah Raden Patah, pendiri kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, tapi beliau adalah adik dari Tan Kim Han. Beliau bernama asli Tan Eng Wat. Hanya Cino kabeh. Ternyata separuh dari Wali Songo itu berasal dari bumi Cina. Kalau di Jawa Tengah ada Tan Eng Wat, malam hari ini di Karangtumbuh ada Tan Meng Wat, nyambung. Bismillah, moga-moga kajian ing dalu menika dibarengi kali barokahipun Gusti Allah. Amin amin Allahumma. Nggih, halal bihalal kembali lagi ya. Diadakan pasca Ramadan. Selama bulan Ramadan kita sudah sekolah penuh 1 bulan, Bu, Pak. Madrasah rohaniyah. Sekolahnya rohani. Sekolahnya roh kita. Selama 1 bulan digodok penuh oleh Allah di dalam kawah condro di mukanya Gusti Allah. Apa sih harapannya? Ya persis seperti ayatnya kita sudah sama-sama tahu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ada juga yang nyauti Allah yang dekat-dekat panggung biasanya. Kalau yang sudah jauh dari panggung itu yang depan-depan Allah, yang jauh-jauh ngawang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, disuruh kalian itu agar berpuasa. Kata Allah, apa sih tujuan akhirnya? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang beriman, berpuasa, jadi orang takwa. Lepas dari bulan suci Ramadan ada satu perubahan yang hebat. Ibarat bulan Ramadan adalah ibarat penggodokan. Lepas bulan suci Ramadan tugas kula panjenengan mempertahankan nilai-nilai Ramadan. Setelah kita sekolah di wisuda,
dan titelnya adalah Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kepada yang fitrah. Dan semoga Idul Fitri itu benar-benar kita dapatkan ya. Bu, Pak, napa bedane lebaran kali Idul Fitri? Sami napa mboten? Tidak. Orang puasa wong ndak poso pasti lebaran. Ya sudah, lebar selesai. Mari bulan suci Ramadan lebaran. Tapi kalau Idul Fitri hanya didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan titel dari Allah setelah berpuasa lulus Idul Fitri. Kalau lebaran biasanya ditandai ya meja-meja penuh dengan jajan, baju baru, alhamdulillah, istri baru, tak ada pun tak apa-apa, masih ada istri yang lama. Pak rungokno ya Bu nggih. Idul Fitri halal bihalal yang diciptakan oleh para ulama terdahulu. Apa tujuannya? Sebagai ajang silaturahim. Karena kesibukan kadang-kadang orang tidak bisa ketemu. Nah, alangkah bagusnya ketika kembali kepada fitrah, ya sudah selesai puasa, kemudian ditutup dengan mengeluarkan dengan mengeluarkan zakat. Bu, Pak, zakat fitrah dibayar? Semua saya rasa bayar zakat fitrah. Satu lagi saya tanya, zakat mal dibayar? Loh kok meneng? Ini lo tak delok saya masuk desa Campurrejo itu uangnya sugih-sugih kabeh. Berarti saya beranggapan semuanya itu penghasilan di atas rata-rata. Kalau 1 tahun sudah mencapai nisab, wajib keluar zakat. Ini maaf kenapa saya sampaikan, tidak banyak orang Islam yang tahu tentang zakat ini. Padahal keluarnya cuma 2,5%. Betul? Setiap 1 juta metu 20.000. Betul? 1 juta cuma keluar 25.000. Ngomong meneh protes. Iya lek duwike 1 juta bunyai. Lek duwike 1 miliar. Berarti lak 20 juta tok zakate. 20 juta digawe zakat. Gidhe tuku bakso ilat iso joget. Hitung-hitungan sama Gusti Allah, maka Allah akan hitung-hitungan sama kita. Tapi kalau kita nggak pernah hitung-hitungan sama Allah, Allah pun tidak akan pernah hitung-hitungan kepada manusia. Udah, kalau mau matematika, hitung-hitungan matematika nggak akan pernah bisa mengalahkan hitungan matematikanya Allah. Hebat, maha hebat. Karena apa? Hitung-hitungannya nggak pernah berkurang, bertambah, bertambah, dan bertambah. Betul? Maka hati-hati. Supados napa? Zakatnya dibayar, jadi berkah, bersih hartanya. Insya Allah tidak ada bala, tidak ada bencana, tidak ada begeblok, tidak ada macam-macam, karena sudah bayar zakat semuanya. Insya Allah panen nanti semuanya dapat ikan yang bagus-bagus. Amin. Zakat dibayar ya. Selesai puasa itu dulu yang harus dilakukan, bayar zakat. Kemudian apa? Ciri khas orang yang ada perubahan menjadi orang yang bertakwa, selesai bulan Ramadan kedekatannya kepada Allah semakin hari semakin hebat, semakin cinta Allah, semakin rindu Allah, mahabbatullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Sang Maha Pencipta, cinta kepada Sang Maha Cinta, cinta kepada Sang Kekasih sejati, yaitu Allah Azza wa Jalla. Betul? Apa dibuktikan? Sebelum berangkat kerja, kalau dulu belum pernah sholat duha, jadi sholat duha. Bapak budal kerja, ibu sholat duha. Panjenengan nggih ngoten, Bu? Amin. Lho guyu gak enak. Itu pagi
Sholat bukan hanya sholat wajib yang dilakukan, tapi sholat sunnah pun mulai terus mepet dikerjakan semuanya. Sholat sunnah rawatib, apalagi kalau malam hari tiba, terutama sepertiga malam terakhir, orang-orang yang bertakwa semakin mendekat kepada Allah. Subhanallah, wong liyane turu ngorok ngeweh lungker ngiler, bahkan hamba Allah ini bangun Pak Bu, bangun nih orang menguyuh tok cur terus turu meneh ya, tapi dia ambil air wudhu. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia hamparkan, dia beber itu sajadahnya, dia rukuk sujud, dia basahi itu tempat sujud, dia cuci matanya dengan air mata taubat, dia cuci lisannya dengan berzikir sepanjang malam, dan dia cuci hatinya karena ikhlas menjalani kehidupan ini. Yang ingin dia gapai adalah mardotilah, ridhonipun Gusti. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Muga-muga kula panjenengan pinaringan kekuatan saking Gusti Allah kados mekaten. Amin. Itu satu. Yang kedua, hubungannya kali menungso liya tambah suwe, tambah api, tambah api, tambah api. Jadi sifat-sifat jelek itu digempur selama bulan suci Ramadan. Yang pemarah digempur di bulan Ramadan jadi peramah, jadi orang yang sabar, tidak gampang marah-marah. Terus kemudian yang pelit berubah menjadi loman, dermawan, seneng meweh marang sapodo-podo. Kemudian yang jahat jadi apa Pak kalau jahat ya? Habis jahat jadi sabar ya. Terus kemudian apa lagi? Pokoknya ada perubahan yang sae dari bulan Ramadan, setelah Idul Fitri pun tambah sae. Apa ciri khasnya orang bertakwa? Satu, alladzina yunfikuna fis syara'i wad dara, senang membelanjakan harta di jalan Allah, baik dalam waktu luang ataupun dalam waktu sempit. Yang kedua, wal kadiminal ghaidha, orang ini mampu menahan hawa amarah. Kemudian yang ketiga, suka memaafkan saudaranya yang salah terhadap dia. Dan yang keempat Pak Bu, ciri kasih wong poso ning hasil bener-bener berhalal bihalal kanthi sae, wis seneng ya, memaafkan, saling memaafkan, kemudian sabar, dan kalau pernah berbuat salah nggih, pernah berbuat keji, pernah berbuat dolim, kemudian apa kata Allah? Zakarullah, segera eling dumateng Gusti, fastaghfaru lidunubihim, segera mohon ampun kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis, wong salah itu biasa. Wong urip itu nggone wong salah, nggone wong khilaf. Orang yang baik bukan berarti yang tidak punya dosa, tapi setiap kali punya dosa lek dielingne ndang sadar nggih Pak Bu. Pray semuanya, segala perbuatan dosa dan maksiat tidak akan dia lakukan lagi. Itulah inti daripada halal bihalal yang sebenarnya. Sebagai bentuk syukur kula panjenengan dumateng Gusti Allah, berikutnya bentuk syukur yang sebenarnya itu apa sih? Syukur itu kan artinya terima kasih. Terima saking Gusti Allah, kasih lagi untuk jalan Allah. Dikasih umur panjang untuk ibadah, dikasih duit banyak untuk sedekah, dikasih anak banyak untuk dididik dengan bagus. Itulah wujud syukur yang sebenar-benarnya. Ayo Pak Bu, sholawatan nggih sebentar aja, biar apa? Biar ndak ngantuk panjenengan nggih. Ayo monggo sareng-sareng kula nggih. Stop dulu. Sudah siap? Salatullah salam
Terus salatullah salamullah ala yasin. Terus monggo tawassalna wabil hadi wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah. Mireng nggih sae-sae nggih. Kewajibane wong tua iku ana Oke, yakin 3 perkara nggih. Kaping pisan. Lho kok meneng sampean? Paring asma yen to anak wis dilahirna. Kaping pindho ngertekne yen wis duwe akal sempurna. Kaping 3 iku ngrabekno yen to anak wis dewasa. 3 ini yang akan saya bahas. Ada nomor 2, mengertikan kitab kepada putra putrinya. Wa yu'alimahul kitaba idza aqala. Bu, Pak, diparingi putra sae, tugas kula panjenengan sebagai bentuk terima kasih adalah mempersiapkan anak-anak supaya punya ilmu pengetahuan yang baik, iman takwa yang indah, ipteknya bagus, imtaknya sae. Jadi itulah kewajiban tiang sepuh kekalih, mengertikan kitab ketika akalnya sudah sempurna. Anak mulai disekolahkan. Sekolah yang bagaimana? Yaitu sekolah yang bukan hanya sekedar memberi pelajaran, tetapi juga mendidik anak untuk menuju akhlak yang bagus. Madrasah adalah wadah yang paling tepat untuk menitipkan anak-anak kita untuk mengejar ilmu di madrasah. Salah satu contoh adalah Madrasah Ibtidaiyah Darus Saadah ini semoga bisa mengantarkan anak-anak untuk menggapai apa? Ilmu pengetahuan yang bagus dan iman takwa yang bagus juga. Amin amin Allahumma. Ada urut-urutannya mengertikan kitab itu supaya anak benar-benar menjadi generasi muda yang solih solihah. Itu tugas orang tua sebagai bentuk syukur kepada Allah. Yang pertama, mengajarkan anak ilmu. Ilmu apa yang wajib diajarkan Pak, Bu? Ilmu dunya apa ilmu akhirat? Halo? Ilmu dunya apa ilmu akhirat sing wajib diajarkan kepada anak-anak? Salah kalau hanya ilmu akhirat. Dua-duanya. Ilmu dunya penting, ilmu pengetahuan teknologi. Ilmu akhirat, iman takwa juga penting. Islam itu keseimbangan Pak, Bu. Bukan hanya ngurusi akhirat, bukan hanya ngurusi dunya, tetapi juga dunianya diharapkan bagus, akhiratnya juga bagus. Rasulullah dawuh, man arada dunya fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa kepingin sukses neng dunya, kedah damel ilmu dunia. Man aradal akhirat fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa ingin selamat sukses di akhirat, kedah damel ilmu.
ilmu akhirat. Man aradahu mafa'alaihi bi ilmi. Barang siapa ingin selamat dunia akhirat, kedah damel ilmu. Ya ilmu dunia juga dipelajari, ilmu akhirat juga dipelajari. Saya tekankan dan dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian, anaknya orang Islam tidak boleh bodoh. Setuju? Anaknya orang Islam tidak boleh bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh itu makanannya orang pinter. Jadi apa? Anaknya orang Islam tidak boleh bodoh, tidak boleh ketinggalan ilmu pengetahuan dunia, juga tidak boleh ketinggalan ilmu pengetahuan akhirat. Tapi dari semuanya ilmu itu yang menjadi dasar adalah ilmu tentang Allah. Kalau sudah ilmu tentang tauhid ini diajarkan sebagai dasar dari setiap ilmu, maka anak-anak kula panjenengan bisa diharapkan untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin hari semakin menghebohkan. Maka apa kewajiban kula panjenengan? Mengajarkan ilmu agama dengan sekuat mungkin. La madrasah ibtidaiyah seperti ini ajang yang tepat, karena di dalamnya ada ilmu dunia, juga ada ilmu akhirat. Banyak sekali yang bisa didapat dari madrasah ibtidaiyah Darus Saadah ini, nggih Pak, Bu. Nah, ilmu tentang tauhid supaya apa? Anak-anak kula panjenengan kemanapun dia pergi, kalau kalimat tauhidnya kuat, anak-anak kula panjenengan itu kemanapun pergi, yaitu merasa diawasi kalih Gusti Allah. Kalau anak sudah merasa diawasi oleh Gusti Allah, dia akan takut melanggar aturan-aturan Allah. Itu satu. Ajarkan anak kuat akidahnya. Saya kasih tahu ya Pak, Bu, mungkin manusia itu ketika di dunia diberi harta yang pas-pasan, orang disebut miskin katakan, tapi maaf saya berani katakan, masih lebih baik orang miskin tetapi bertahan dengan kalimat tauhidnya, bertahan dengan iman, daripada hidup bermegah mewah tapi dengan menjual akidah sebagai hamba Allah. Setuju? Lebih baik miskin tapi bertahan iman daripada hidup bermegah mewah tapi dengan menjual akidah sebagai hamba Allah. Ajarkan anakmu untuk mengerti ilmu, itu yang pertama. Yang nomor kali, jadi ilmu tentang Allahnya kuat supaya taat kepada Allah. Itu membentuk generasi muda yang berilmu pengetahuan dan iman takwa yang hebat. Yang nomor kali Pak, Bu, ajarkan anakmu untuk taat kepada kedua orang. Halo Bu, khusus saya nanya sama ibu-ibu, putrane lek dituturi meneng napa mbewel? Kenapa begitu Bu? Anaknya orang-orang yang beriman lek dituturi mandut kali wong tua, betul-betul dia nggak berani, nggak durhaka kepada kedua orang tua. Apa sebetulnya yang membuat anak-anak seperti itu? Tadi sudah disampaikan, salah satu perputaran perekonomian itu memang sudah wajib masuk harta, makanan yang masuk haruslah halalan thayyiban. Setelah itu follow up-nya, tindak lanjutnya, anak diajarkan supaya taat kepada orang tua. Satu-satunya cara adalah banyak-banyaklah memberi contoh, jangan banyak memerintah kepada anak. Saya kasih contoh gambaran yang gampang, Ibu. Ini seorang ibu menyuruh anaknya, "Nak, lek sore ngaji, jangan mainan. Kalau sore ayo ndang ngaji neng TPH." Anaknya bilang napa Pak, Bu? Iya Bu, dia bilang gitu. Tambah gede, tambah gede, tambah gede, rodok males. Ditekoni karo ibuke, "Lho,
kok gak ngaji? Capek. Gede maneh ditekoni ibuke. Nak, kok wis gak tahu ngaji tambah gede? Apa jawabannya? Ibu dhewe gak tahu ngaji ngono ngongkon aku ngaji. Coba sang anak mulai protes. Satu-satunya jalan untuk menyuruh anaknya rajin ngaji, apa Bu? Ibunya harus iya. Contoh itu adalah yang terbaik. Anak niku mboten ndelok lisan kita, tapi anak itu melihat tingkah laku kita. Itu yang ditiru oleh anak-anak kita. Terus kemudian diomongi, ibu gak tahu ngaji. Ibu ngono lek ngaji mari maghrib. Mari maghrib dihampiri koncone. Bu, monggo ngaji. Apa jawaban ibunya? Sampean dhisik ya, Bu. Aku ndak melok ngaji. Aku tadarus dhewe ae nang omah. Anaknya dengar, Pak. Lho, Bu, jarine ngaji. Lah kok saiki gak budal? Wah yo, arek iki dadak krungu pisan ya. Terpaksa ngaji di rumah. Tadarus. Anake krungu dibuanterno. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Anake mantuk-mantuk. Ibuke ngaji temenan. Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Anake matur, Bu, kelo televisi senengamu wis mulai. Oh iya, sadaqallahul adzim. Jari anake alah. Surat Al-Baqarah cuma 2 ayat. Sadaqallahul adzim. Gara-gara apa? Terpesona lebih kepada televisi. Kalau model kita seperti itu, jangan terlalu banyak berharap kepada anak lebih bagus lagi. Betul? Itu namanya bocengli kata orang Cina. Tidak masuk akal. Contohnya aja tidak bagus, mau mengharap bagus dari mana? Fotokopi itu aslinya harus bening. Kita ini ibarat aslinya fotokopi. Mengharap hasil fotokopi bening, bersih. Iya, contohnya harus bersih. Wong kadang-kadang contohnya bersih aja fotokopinya burak. Betul? Itu dia. Maka fotokopi itu ibaratnya apa? Ya sekolahan itu. Kalau fotokopinya bagus, contohnya bagus, hasil fotokopinya juga bagus. Dan moga-moga Darus Saadah ini menjadi ajang, menjadi fotokopi yang indah untuk mendapatkan hasil fotokopi yang terbaik untuk anak-anak kita. Amin, amin, Allahumma. Gambaran sederhana, Bu. Jadi napa? Uang lek bener-bener, oh, ibu seneng ngaji, anaknya jadi seneng ngaji. Sak keluarga oleh tombo ti, tombo ati iku 5 sak warnane. Kaping pisan temenan itu. Kaping pisan nonton TV sabuyare. Cocok? Betul? Salah. Yang benar itu maos Quran sak maknane, bukan nonton TV sak buyare. Ibu sekarang sudah tahu kunci untuk mendidik anak. Jangan banyak bicara, tapi banyak kasih Nomor 2, nomor 3. Didiklah anakmu, beri contoh supaya anak-anak punya akhlakul. Bu, Pak, anak kecil dididik dengan akhlak yang bagus, disekolahkan otaknya jadi pinter, dididik akhlak anti bagus, akhlaknya bagus. Apa hasilnya? Besar menjadi seorang jenderal misalnya, akan menjadi jenderal yang bermoral. Amin.
Bu, aminin aja. Karena apa? Majelis zikir seperti ini hadir puluhan ribu malaikat Allah. Lek ada doa panjenengan amini supaya nyambung ya. Anak kecil dididik dengan akhlak dan ilmu yang baik. Besar menjadi seorang pegawai, akan menjadi pegawai yang mumpuni. Amin. Dididik menjadi seorang pejabat dengan akhlak yang baik, akan menjadi pejabat yang amanat. Amin. Sebaliknya, tanpa adanya akhlak, otaknya tok yang dipinterkan, ilmu pengetahuan tok dunia yang diajarkan, tanpa diimbangi dengan pengetahuan agama seperti ini, maka besar otaknya memang pinter tapi akhlaknya compang-camping. Besar dari seorang jenderal akan menjadi jenderal yang brutal, menjadi pegawai bukan mumpuni tapi pegawai yang sibuk untuk korupsi, menjadi pejabat tidak amanat tapi kenyang dengan menghabiskan duitnya rakyat kalau tanpa akhlak yang bagus untuk didikan anak-anak kita. Betul? Hati-hati berat. Akhlak punya peran penting di dalam pembangunan anak bangsa ini. National character building, pembentukan nasional bangsa ini. Karakter bangsa ini harus dididik dengan dasar akhlakul karimah seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kula panjenengan itu rakyat biasa, betul? Orang kecil kita ini, kadang kita dikatakan sebagai orang kebanyakan, ya masyarakat biasa. Orang kecil sering disebut sebagai orang rendah. Gak masalah, cuman disebut aja kok, begitu aja kok repot ya Pak, Bu. Tapi dengar kalimat saya, masih lebih baik orang rendah tapi punya akhlak yang tinggi daripada pejabat tinggi tetapi berakhlak rendah dan bejat. Itu yang merusak tatanan di dalam kehidupan anak bangsa ini. Betul? Betul tidak? Lebih baik orang rendah punya akhlak tinggi daripada pejabat tinggi berakhlak rendah dan bejat. Bejat semuanya. Betul? Maka saya berharap Darus Saadah ini menjadi sandaran penduduk di khususnya di Karangtumpu ini untuk membentuk generasi muda yang berilmu pengetahuan yang bagus dan berakhlakul karimah, iman takwanya juga hebat. Amin amin Allahumma. Nah, saya boleh ambil contoh satu anak kira-kira umur 8 atau 9 tahun bisa naik ke atas, Pak, Bu? Ada putra putri kelas berapa gitu ya dari madrasah Darus Saadah yang umur 9 tahun lah? Ada? Nggak apa-apa, sama ibunya juga boleh naik. 8 sampai 9 tahun lah. 1-2 anak boleh maju ke depan. Iya, ada nggak supaya jelas contohnya gitu loh? Ayo Pak Guru bisa bantu? Oke baik. Ada yang laki-laki 1 Pak. Saya minta laki-laki 1, cewek 1. Ayo monggo Mbak. Ayo cewek 2 boleh. Ayo monggo. Saya minta 1 lagi cowok ya. Iya dari anak madrasah sini. Oh kebesaran umurnya yang 8 tahunan lah. 8 tahun Pak. Ada yang masih kecil 8 tahun 9 tahun 9 tahun lah. Atau 10 tahun juga boleh. Ayo nggak apa-apa, ayo sini sayang. Ya pinter kok ya, udah pakai pakaian wisuda. Sini nak. Nggak usah malu. Oke baik, kita akan melihat satu contoh nyata nggih Pak dalam kehidupan. Mari kita kenalkan anak-anak kita. Namanya siapa sayang? Assalamualaikum. Ya kami ke sini ya. Namanya siapa? Arina Salsabila. Panggilannya? Arin. Arin. Oke. Aunia Sifni Elwarda. Panggilannya? Elda. Ari Ilda. Oke, Mas. Muhammad Khalilur Rahman. Panggilannya? Ilul. Ilyun. Oke baik. Ya Ilyun panggilannya. Oke baik. Mbak Ari, Mbak Ida, Mas Ilyun. Umur berapa? 11. 11 tahun.
Berarti semuanya sudah ngerti ya, kalau di madrasah kan diajarkan sholat kan ya. Oke, sehari semalam ada berapa sholat? Berapa waktu? 5. Apa saja? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Oke, baik. Kalau Mas Ilyun, yang sering telat sholat apa? Subuh. Apa lagi? Ayo, nggak boleh bohong, ada malaikat ya. Yang sering telat sholat apa? Selain subuh, yang sering tidak sholat, sholat apa? Semua. Jadi semua nggak sholat, semua nggak sholat. Oke. Kalau Mbak Irda, yang sering telat sholat apa? Isya. Isya. Subuh? Yang sering nggak sholat, sholat apa? Isya sama asar. Isya, asar. Oke. Dengarin baik-baik. Mbak Ari, yang gak boleh bohong, ada malaikat, ada Allah ya. Nggak apa-apa, nggak dimarahi punya kok. Yang sering telat sholat apa sayang? Isya, asar, duhur. Ini saya memanggil di sini bukan untuk membuka aib atau apa, tapi ini untuk pelajaran buat kita semuanya, untuk orang tua, juga untuk Bapak Ibu guru. Maaf ya, sebagai evaluasi. Ini sudah umur 11 rata-rata karena sudah hampir wisuda, artinya udah kelas 6 toh. Mas Ilyun, jadi yang sudah sholat apa dong? Ini PR buat kita ya, Bapak Ibu guru, orang tua, wali murid, wali santri, perhatikan baik-baik ini anak-anak kita. Ada yang sholatnya telat asar, isya, sering belum sholat, orang tua pantau. Ini apa Mbak Ida tadi yang sering telat apa? Isya, asar, duhur. Isya, asar, duhur. Ini adalah rapot bagi kita. Orang tua nggak boleh marah ya, anaknya nggak boleh dimarahi. Kasih contoh lagi, ajak sholat jamaah. Kemudian pokoknya satu pantangan, tidak boleh dimarah-marahi. Dengar ya Bu? Oke, terima kasih anak-anak, kembali ke alamnya ya. Piye Pak, Bu? Seperti itulah wajah anak-anak kita ya. Saya kalau ambil contoh itu gampang ya. Jadi anak ini sudah umur 12 loh, umur 10-11, sudah waktunya dididik untuk sholat 5 waktu. Bukan hanya dikasih tahu, kasih contoh. Kalau belum jalan, geret. Belum jalan lagi 9 tahun belum jalan sholat, pukul. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik anak-anak kita untuk mau sholat. Bisa dipahami Pak, Bu? Ini bukan hanya untuk orang tuanya mereka bertiga. Karena apa? Membentuk generasi muda yang solih-solihah, beriman takwa yang bagus. Salah satunya adalah apa? Wa aqimus salat. Dirikanlah sholat. Apalagi untuk anak-anak dan keluarga kita Pak, Bu. Hati-hati tentang sholat anak-anak kita. Jangan sampai kita salah mendidik. Anak ini kecil, ibaratnya tanaman masih segini, gampang roboh, tapi gampang dibentuk. Kalau sudah sepohon-pohon gede begini, sampean bentuk, ngebrui sampean, betul tidak? Anak sudah umur 20 tahun baru disuruh sholat. Alah Pak, sampean sholat dhisik durung tayong ngono ngongkon anak gitu. Tapi kalau masih kecil-kecil seperti ini, belum terlambat saudaraku, Bapak Ibu sekalian, kasih contoh, ajak, kasih contoh, ajak, kasih contoh, ajak, terus seperti itu. Kota santri loh ini, anak umur 12 tahun belum sholat, hati-hati hanya ya. Oke. Bapaknya juga gitu, kasih contoh. Kasih contoh sholat yang bagus. Anak dengan bapak kebetulan sama-sama nonton sepak bola. Pak, suka nonton sepak bola?
Sama Tan Mewah aja cewek suka nonton bola. Tadi malam yang menang Portugal kan? Loh iya, Portugis menangis, kalah telak 0-1 musuh Portugal, betul? Oh iya, meski Tan Mewah juga tahu gitu loh. Saya suka lihat bola, ya. Subhanallah, silakan, nggak apa-apa. Lo punya hobi, bapak ibu punya hobi nonton bola, oke. Waktu maghrib ada bola, ya. Dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya yang ngingetin bapak, Pak, katanya Bu Tan Mewah kemarin katanya punyai harus segera sholat kalau dengar adzan Pak. Apa kata bapaknya? Bagus. Anaknya bapak memang hebat, pinter kok nak. Ayo segera ambil sarung baju koko kopiah. Anaknya balik, lupa sampean kok dereng salin. Ayo bapak titip salam neng masjid karo Gusti Allah ya. Coba bayangin seperti itu. Anaknya suruh sholat jamaah ke masjid sendirian. Anaknya balik, Pak, sampun sholat maghrib. Durung nak, iku mau kan sholat maghrib adzan untuk Surabaya dan sekitarnya. Bapak itu melo adzan Jakarta, gak kurang ajar ya. Bagaimana mau mendidik anak jadi generasi yang bisa menegakkan sholat kalau bapak ibu modele juga meninggalkan sholat terus? Jangan main-main tentang sholat kita. Amalan yang pertama dibuka oleh Allah adalah amalan tentang sholat. Yang keempat itu ajaran membentuk generasi muda yang berintak, yang bagus. Yang terakhir, yang kelima, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Didiklah anakmu untuk menyeru kepada amar ma'ruf, menyeru kepada kebaikan dengan cara ma'ruf, dan nahi mungkar tetap dengan cara ma'ruf. Caranya bagaimana? Kita harus tahu apa yang dilihat anak kita setiap hari. Kita harus ngertos apa sing dirungokne anaknya awake dhewe setiap hari. Kita juga harus tahu siapa yang menjadi teman anak-anak kita setiap harinya. Maka saya katakan supados betul-betul bagus, kaping telu wong kang saleh kumpulan, ya kumpulkan dengan orang-orang soleh, sorongkan ke madrasah. Ini wadah tempat madrasah ibtidaiyah Darussaadah, di situ tempat berkumpulnya anak-anak soleh, amin. Di situ amar ma'ruf nahi mungkar bisa terbentuk. Saya Bu, terus terang ya, dalam pendidikan anak saya pernah punya pelajaran yang seumur-umur hidup tidak pernah bisa saya lupakan. Semoga kalau ini satu hal pengalaman ini dianggap bagus, panjenengan gawe, lek ndak ya ndak apa-apa nggih. Beberapa puluh tahun, lebih dari 10 tahun yang lalu Pak, Bu, saya itu diundang di acara kenegaraan resmi. Sebetulnya bukan kenegaraan ya, acara pribadi. Tapi karena beliaunya seorang pejabat negeri ini, maka yang diundang itu orang-orang penting di negeri itu yang dianggap pangkat dan sebagainya. Ada Pak Jenderal, ada Menteri, Perwira ABRI, Perwira Polisi dan lain-lain, pejabat negara. Tapi saya tidak tertarik dengan itu. Pada saat itu saya disuruh tausiah di sana. Saya tertarik dengan seorang ibu, umure wis meh 90 tahun Bu, sudah sepuh. Apa yang membuat saya kagum dengan ibu ini? Ibu ini punya anak 18. Iya, zaman dulu belum ada KB. Anaknya pinten Bu? 18. Dan yang hebat lagi, seorang janda ngopeni anak 18. Anak ini ku dadi tiang sae sedaya. Bukan hanya urusan dunia loh bagusnya. Selain secara duniawi pangkat, ada yang jadi menteri, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi perwira polisi. Kebetulan yang mengundang saya itu yang perwira polisi itu. Anaknya itu jadi semua lanang wedok. Ada yang jadi pejabat negeri ini. Seorang janda punya anak 18. Mau tahu ibu Pak, kerjanya adalah penjual kue, tukang dodol jajan pasar. Ya Allah, secara matematika orang biasa gak mungkin bisa mengantarkan anak seperti itu. Tapi karena hartanya bersih,
hatinya bersih ibu ini, doanya mustajabah. Anak itu dados doyo. Selain pangkat, anak itu taat kepada Allah. Ada 4 yang menjadi ulama di negeri ini. Dan kemudian apa yang membuat saya kagum betul sama ibu ini? Selain pangkat, taat kepada orang tua, taat kepada Allah. Ya Allah, kenapa bisa seperti itu? Lek ditekok ning ngono. Selesai ceramah saya nanya, Bu, rahasiane nopo? Putrane 18 dadi tiyang bagus doyo. Apa jawabannya, Bu? Ngeten, mau tahu nggak? Oke, saya sampaikan ya. Jawabannya ngeten, Pak, Bu. Butan mewah, aku ki wong bodoh. Neng aku ora gelem anakku bodoh. Seorang ibu yang luar biasa, jawabannya begitu rendah hati, lahir dari sebuah lisan yang manis, dari hati yang tulus. Saya semakin kagum. Diam-diam saya mengangkat ibu ini menjadi guru dalam kehidupan saya. Ibu ini memang gak lulus sekolah tinggi, dia lulus SR. SR itu katanya sekolah rakyat. Memang tidak kuliah, tapi ibu ini sebetulnya kuliah di dalam fakultas kehidupan. Buku-bukunya adalah pengalaman pahit kehidupan sehari-hari yang dia jalani dengan mengikuti jalan Allah. Saya dijawab ngoten, Bu, aku ki wong bodoh, ning ora gelem anakku bodoh. Belum puas, jawaban itu menurut saya masih belum jelas. Akhirnya apa? Saya mendapatkan jawaban, doa ya Allah, beri ya Allah pengetahuan saya tentang ibu ini, bagaimana mendidik anak-anaknya dengan baik. Akhirnya apa? Saya dapat bocoran dari orang yang selama belasan tahun ikut ibu ini. Apa jawabannya, Pak, Bu? Bu Mewah sini. Iya, Bu. Tadi kan Bu Mewah nanya, apa rahasianya ibu ini sukses mendidik anaknya? Sini Bu Mewah. Iya, apa Bu rahasianya? Pantes aja ibu ini hebat. Iya, kenapa Bu rahasianya? Iya, ibu ini orangnya betah tirakat. Kenapa Bu? Apa itu? Lek awan betah, betah poso, betah luwe. Lek bengi betah melek. Bagaimana dengan kita? Tanya kepada hati masing-masing. Berapa kali dalam satu minggu kita tahajud? Untuk malam kita betah melek mata kita ini. Dan berapa kali perut lapar di siang hari? Ini tak delok hampir sama ya. Lek awan betah mangan, lek bengi betah ngorok, mangkane gede-gede. Kalau kepingin anak bagus, tirakat Bu, tirakate ibu, seorang ibu. Karena apa? Doa seorang ibu itu seperti doa Rasul untuk umatnya. Mustajabah itu sudah janjinya Allah. Asal gelem donga. Lah donga supaya mandi pripun? Tirakatanya lelakon batin, lelampahanipun gesang ingkang sae. Loh, mungkin wong tuwek-tuwek lisane ra patek fasih. Ndak apa-apa sak isone donga. Pak, Bu, nyuwun sewu lho nggih. Zaman dhisik itu lho, wong tuwek-tuwek apa ana sing akeh sing fasih kaya arek-arek sekarang. Betul apa mboten? Wong mana? Alhamdulillahi rabbil ngalamin, begitu. Sekarang kecil-kecil sudah fasih. Tapi lihat, kenapa zaman dulu orang ndak begitu fasih lisan, tapi napa odongane kok jablas manjur. Betul apa mboten? Karena napa? Walaupun cangkeme ra patek fasih, atinya fasih, Bu. Seneng lampai lelampanipun gesang ingkang sae, seneng lelaku batin, ngresiki atine, ngresiki hartane, jauh dari sifat buruk, jauh dari iri dengki, jauh dari sifat tamak rakus, jauh dari gibah, namimah, adu domba, fitnah, dendam. Betul? Maka batinnya bersih, dongone nyambung. Ini satu ibu ngopeni anak 18. Subhanallah.
begitu hebat. Yang hebat itu ibunya kalau sampai anaknya jadi kados mekaten. Betapa bahagianya ya Bu, Pak, kalau anak kula panjenengan kados mekaten. Amin. Amin ono. Pokoknya sing bilang amin, muga-muga jablas dongane nggih untuk anak kita nggih. Bareng ngono kula eling pitik, Bu. Ngertos pitik? Coba pitik itu kalau ngendok bengok-bengok, gog, petok, begitu kan? Ini ilham apa yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat kauniyah Allah ini? Alam semesta ini adalah Al-Qur'annya secara tersirat. Kalau yang tersurat yaitu kitab suci kita Al-Qur'an. Yang ayat-ayat kauniyah Allah itu apa? Ya alam semesta ini tempat kita belajar dari pitik saiki. Mari ngendok ora ditinggal. Setelah petok-petok dia teriak, "Loh, delok endoke. Weh. Lho kon kok putih bunder ngene, Nak? Engko nek golek pangan ya apa? Gak iso ceker-ceker." Jare ayame ngaten, "Saya punya cengger, saya punya sayap, saya punya cucuk, saya punya badan, saya punya kaki. Lah kon putih bunder ngene modelmu." Maka dia teriak, "Gok, petok." Itu ayam sambat kali Gusti Allah. Gusti Allah mboten sami kali kula ya Allah. Maka dia teriak, gak cocok. Ngoten lho Bu. Ayam itu teriak sama Allah, "Loh, gak cocok Gusti Allah." Dia bilang, "Gok, petok." Gak cocok. Ngoten. Maka dia tirakat, betul? Apa yang dilakukan Bu? Ayam supaya jadi anak ayamnya ikut jadi ayamnya anggrem, betul? 21 hari anggrem. Poso, ngempet sembarang. Pitik itu loh ngerti poso. Menungso kadang-kadang kalah mbek pitik. Maaf ya. Apa yang terjadi kalau kita mendekati ayam yang lagi anggrem, Pak, Bu? Ayo Bu, lek sampean nyedek pitik anggrem apa yang terjadi? Iya, dicucuk, dikabruk. Jangankan sampean sing nyedek, jagone teko kadoan moro nyedek ayam wedok ya. Nul gitu ya. Sang ayam udah nyiapin diri. Kalau mau ngabruk diongkrokin bulunya. Dia bilang apa sama si jago? Diongkrokin bulunya. Ibu tahu nggak? Si ayam babon ini ngomong sama si ayam jagonya. Dok, bapakmu teko dok gitu. Terus apa dia bilang sama jagonya? Dia ngomongnya ten. Prei mas gitu. Ana soimon, aku lagi poso. Mosoni anakmu itu loh, ben netes kanthi sae. Maka Pak, coba lihat, ayam aja ngerti puasa. Coba bandingin dengan kita. Jagonya nyedek ndak mau bilang prei, tapi iya. Kapan tirakate? Nah disinilah satu pelajaran manis yang kita bisa peroleh. Semoga bisa bermanfaat. Pelajaran PR buat ibu bapak di sini. Juga untuk bapak ibu guru di Madrasah Ibtidaiyah Darus Saadah ini, bagaimana mengantarkan para santri, para murid yang saya katakan kalau memang semuanya tulus ikhlas, betul-betul ingin mengantarkan anak-anak untuk bisa menggapai satu tingkat yang bagus, Allah akan membuka jalan. Terutama perhatikan tentang sholatnya baik-baik, karena itu dasar dari setiap sendi kehidupan. Betul? Kirang langkungipun anggen kawula matur, kawula nyuwun agung ing pangaksami. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di lain kesempatan nggih. Monggo kula panjenengan berdoa terutama untuk kita dan anak-anak kita, dan semoga ilmu yang sedikit ini menjadi manfaat fidini wal ukhrawi. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Ya Allah, alhamdulillah, puji syukur kami kehadiratmu ya Allah kami panjatkan. Puji syukur kami atas segala limpahan nikmat dan karuniamu. Wahai Allah, Engkau berikan kepada kami nikmat yang berlimpah ruah. Engkau berikan kepada kami ya Allah segala-galanya, termasuk Engkau titipkan anak-anak kami kepada kami. Maka ya Allah, Engkau zat yang maha memberi petunjuk.
Engkau zat yang maha rahman rahim ya rahman rahim ya Rabbunallah. Dan engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah, engkau maha tahu diri hamba-hamba ini. Ampuni kami ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni salah hilaf kami, ampuni ya Allah dosa-dosa keluarga kami, ampuni ya Allah dosa-dosa kedua ibu bapak kami ya Allah, ampuni kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Allahumma filli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Wahai Allah, muliakan pula kedua ibu bapak kami dunia akhirat. Dan wahai Allah, jadikanlah kami ini ya Allah sebagai orang tua bisa patut menjadi tauladan bagi anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang solih solihah, anak-anak yang mulia akhlaknya, sehat jasmani dan rohaninya, terbentuk ilmu pengetahuannya dengan indah, terbentuk iman dan takwanya kantisai. Bimbing kami dan keluarga kami wahai Allah, tolong kami ya Rabbunallah, Rabbunallah, Rabbunallah. Wahai yang Nur, zat yang maha memberi cahaya, cahayai penglihatan kami, pendengaran kami, dan hati kami ini dengan cahayamu. Dan cahayai kami dan keluarga kami dengan sinar taufik dan hidayahmu untuk menghantarkan kami menuju keharibaanmu kelak. Selamat fitini wal ukhrawi. Ya Allah, ridhamu yang kami cari ya Allah, ampunanmu yang senantiasa kami harapkan. Wahai Allah, jadikanlah pertemuan malam hari ini ya Allah pertemuan yang penuh barokahmu. Tuntun jiwa kami dan saudara kami ini ya Allah, tuntun hidup kami ya Allah, langkahkan kami senantiasa menuju langkahmu, dan pulangkanlah kami kelak ya Allah ketika engkau berkehendak kelak. Pulangkan kami menghadapmu dengan cara husnul khotimah. Bekali kami dengan sebaik-baik bekal ya Allah, bekali kami dengan keimanan yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang senantiasa berzikir menyebut asmamu, hati yang terus berkayut padamu. Allah, berikan kepada kami ini panjang umur barokah, sehat walafiat, rezeki melimpah barokah untuk ibadah kepadamu. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri, beri kami kesempatan untuk melakukan taubat atas dosa-dosa kami. Dan ya Allah, beri kami kesempatan berbuat kebaikan lebih banyak lagi sebagai bekal kami menghadapmu kelak. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khasyian wa lisanan zakiran wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Teriring doa saya Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Kepala Sekolah, juga Bapak Ibu wali murid, wali santri. Semoga ya saya hanya bisa berdoa, semoga Madrasah Ibtidaiyah Darus Sa'adah ini mampu mengantarkan anak-anak yang berilmu pengetahuan yang bagus, juga berakhlakul karimah. Amin. Dan saya juga berdoa semoga seluruh orang tua bisa mengawasi anak baik-baik, tidak hanya memasrahkan mentah-mentah kepada sekolah, tapi karena itu tetap menjadi tanggung jawab Bapak Ibu semuanya. Tetap didikan ada di tangan ibu yang diperbantukan di sekolah. Semoga guru-guru bisa menjadi suri toladan, Bapak Ibu di rumah juga bisa menjadi toladan bagi anak-anak kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Kita benar-benar kembali bersih ya Pak Bu, dan saya mohon maaf lahir batin atas segala salah khilaf. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.